Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menerangkan tentang perkembangan Islam di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Indonesia. Ada 4 materi pokok yaitu pertama kita akan bahas masuknya Islam di Indonesia. Ada beberapa teori yang mengungkapkan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Yang teori pertama yaitu teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk dibawa oleh bangsa India pada abad ke-13. Teori ini diperkuat karena banyak batu nisan yang bertuliskan bahasa Gujarat. Namun, menurut teori W. Arnold, mengatakan bahwa Islam di bawah ke Nusantara antara lain berasal dari Coromandel dan Malabar, India. Teori ini didasarkan pada argumen adanya persamaan mazhab Syafi'i di kedua wilayah tersebut dan merupakan mayoritas mazhab masyarakat Indonesia. 2. Teori Arab yang menyatakan bahwa Islam masuk dibawa oleh para pedagang Arab pada abad ke-7 ke pesisir barat Sumatera. Islam disebarkan melalui perkawinan dan membentuk komunitas Islam. 3. Teori Persia. Teori ini menyatakan bahwa Islam yang datang ke Indonesia berasal dari Persia. Ini dilihat dari kesamaan budaya, misalnya perayaan tabu di beberapa tempat di Indonesia dan perkembangan ajaran Syekh Siti Jenar. Ada kesamaan dengan ajaran Sufi Al-Halaj dari Iran, Persia. Dan juga pengaruh Sufisme serta penggunaan tanda baca bunyi harokat. Teori Cina, teori ini didukung oleh banyaknya unsur kebudayaan Cina dan beberapa unsur kebudayaan Islam di Indonesia. Tokoh-tokoh besar semacam Sunan Ampel atau Raden Rahmat, Bang Sui Ho, dan Raja Demak, Raden Fatah atau Jin Bun merupakan orang-orang keturunan Cina. Agama Islam masuk ke Indonesia berjalan dengan cara damai, tanpa paksaan, umumnya melalui jalur perdagangan perkawinan, pendidikan, tasawuf, kesenian, dan politik. Materi kedua, strategi dakwah Wali Songo. 1. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Aktivitas pertama yang dilakukan ketika itu adalah berdagang dengan cara membuka warung yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga murah. Selain itu, secara khusus Maulana Malik Ibrahim juga mengobati masyarakat secara gratis sebagai tabib. Kabarnya, ia pernah diundang untuk mengobati istri raja yang berasal dari Campah. Kakek Bantal juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Ia merangkul masyarakat bawah kasta yang disisihkan dalam Hindu. Maka sempurnalah misi pertamanya, yaitu mencari tempat di hati masyarakat sekitar yang ketika itu tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Sunan Gresik membangun dan menata pondokan tempat belajar agama di lereng tahun 1419 Masehi. Yang kedua, Sunan Giri membuka pesantren di daerah perbukitan Desa Sidomukti, Selatan Gresik. Dalam bahasa Jawa, bukit adalah giri. Ketiga, Sunan Bonang Maulana Makdum Ibrahim mengembangkan ilmu zikir yang berasal dari Rasulullah SAW. Sunan Bonang juga menciptakan gerakan-gerakan fisik atau jurus yang beliau ambil dari seni bentuk huruf hijaiyah yang berjumlah 28 huruf, dimulai dari huruf alif dan diakhiri huruf ya, dengan tujuan mengajak murid-muridnya untuk menghafal huruf-huruf hijaiyah, dan nantinya setelah mencapai tingkatnya diharuskan bisa baca dan memahami isi Al-Quran. 7. Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, adalah satu-satunya wali songo yang memimpin pemerintahan. Sunan Gunung Jati memanfaatkan pengaruhnya sebagai cucu Raja Pajajaran untuk menyebarkan Islam dari pesisir Cirebon ke pedalaman Pasundan atau Priangan. 8. Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus. Cara Sunan Kudus mendekati masyarakat Kudus adalah dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Hal itu terlihat dari struktur Masjid Kudus
Strategi yang dilakukan Sunan Kudus mengumpulkan masyarakat untuk melihat lembu yang dihias sedemikian rupa hingga tampil sebagai pengantin itu kemudian diikat di halaman masjid. Masyarakat yang ketika itu masih memeluk agama Hindu datang menyaksikan lembu yang diperlakukan secara istimewa. Dan aneh itu, sesudah mereka datang dan berkumpul di sekitar masjid, Sunan Kudus selalu menyampaikan dakwahnya. 9. Raden Mas Said atau Sunan Kalijaga. Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Dialah pencipta baju takwa, perayaan sekatenan, grebeg, maulud, layang kalimasado, lakon wayang, Petruk Jadi Raja, taman pusat kota berupa keraton, alun-alun dengan 2 beriringan, serta masjid diyakini sebagai karya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dan Raden Patah sangat berjasa dalam mengembangkan wayang sebagai media dakwahnya. Perkembangan Islam di Indonesia. 1. Perkembangan Islam sebelum kemerdekaan. Sampai akhir abad ke-19, Belanda telah dengan pengalaman pahit dalam menghadapi kekuatan Islam di Indonesia. Sejak kedatangan pada akhir abad ke-16 di Indonesia, Belanda senantiasa menghadapi kenyataan bahwa Islam selalu menjadi penghalang cita-citanya. Kolonial Belanda cukup sibuk menghadapi pemberontakan-pemberontakan yang kebanyakan dilancarkan sebagai perang sabil atas nama Islam. Tercatat pemberontakan-pemberontakan yang terkenal pada abad ini antara lain Perang Padri 1821 sampai 1837 di Sumatera Barat, Perang Diponegoro 1825 sampai 1830 di Jawa Tengah, dan yang terlama adalah Perang Aceh dari tahun 1871 sampai 1912. Di satu pihak, pemerintah kolonial Belanda sangat takut terhadap Muslim fanatik yang mempunyai hubungan dengan dunia internasional, termasuk bahaya pemerintahan bantuan kepada negara Islam di luar negeri. Perkembangan Islam setelah kemerdekaan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI merupakan perwakilan daerah seluruh kepulauan Indonesia. Dalam sidang PPKI, Muhammad Hatta berhasil meyakinkan bahwa tujuan kata dalam anak kalimat yang tercantum dalam sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dengan segala konsekuensinya dihapuskan dari konstitusi. Tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Sejarah perkembangan Islam sejalan dengan pembaharuan konsep pendidikan Islam. Perkembangan ini tidak terlepas dari peran berbagai tokoh yang memberikan sumbangan pemikiran. Berikut ini profil singkat beberapa tokoh-tokoh Islam di Indonesia, antara lain: 1. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pendiri pesantren Tebu Irang, tokoh ulama, pendiri organisasi NU. Ia lahir di Gedang, Desa Tambakrejo, 2 km ke arah utara kota Jombang, Jawa Timur. Yang kedua adalah Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 di Desa Kauman, Kota Yogyakarta, dan meninggal 23 Februari tahun 1923. Ketiga, Haji Abdul Malik Amrullah. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Hamka, lahir di Sungai Batang, meninjau Sumatera Barat pada hari Minggu tanggal 16 Februari 1908 Masehi atau 13 Muharram 1326 Hijriah, dari kalangan keluarga yang taat beragama. Ayahnya bernama Haji Abdul Karim Amrullah atau dikenal dengan sebutan Haji Rasul bin Syekh Muhammad Amrullah. Gelar tuanku Kisai bin tuanku Abdul Soleh. Yang keempat, Nurcholis Majid. Nurcholis Majid dilahirkan tepat pada tanggal 17 Maret 1939 Masehi atau 20 Muharram 1358 Hijriah di sudut kampung kecil Desa Mojoanyar, Jombang, Jawa Timur. Yang kelima, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, akrab dipanggil Gus Dur, lahir di Jombang, Jawa Timur 7 September 1940 dari pasangan Wahid Hasim dan Solihah, guru bangsa reformasi. Cendekiawan, pemikir, dan pemimpin politik ini menggantikan B.J. Habibie sebagai Presiden RI setelah dipilih MPR
hasil pemilu 1999. Ia menjabat Presiden RI dari 20 Oktober 1999 hingga sidang istimewa MPR 2001. Ia lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dakhil atau Sang Penakluk. Dia juga memperoleh penghargaan dari Universitas Temple dan namanya diabadikan sebagai nama kelompok studi Abdurrahman Wahid, Khair of Islamic Study. Demikianlah sejarah singkat perkembangan Islam di Indonesia. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.